Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz doakan semoga antum sekalian berada dalam kondisi sehat walafiat dan semoga rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari antum sekalian. Pada kesempatan kali ini, Ustadz juga tak lupa mengucapkan selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang akrab kita sebut dengan PKN kelas 9. Khusus untuk mata pembelajaran PKN di kelas 9 ini secara keseluruhan terbagi ke dalam 6 bab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian pertama dari bab 1, di mana bab 1 ini berjudul Peristiwa dan Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Sebelum ke inti materi pembelajaran bab 1 ini, ada dua hal yang perlu antum ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi dasar dan yang kedua adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar, materi bab 1 ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan yang kedua ada aspek keterampilan. Kompetensi dasar aspek pengetahuan yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sementara kompetensi dasar pada aspek keterampilan yaitu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran materi bab 1 ini yaitu setelah mempelajari materi bab 1 ini diharapkan antum dapat yang pertama, menceritakan sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, menjelaskan bentuk ancaman dalam pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sekarang kita akan mulai membahas inti materi dari bab 1 ini. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu tentang suasana kebatinan dalam proses perwujudan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tampilan layar, di sana kita bisa melihat ada 3 poin yang menggambarkan tentang suasana kebatinan dalam proses perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa hadirnya bangsa penjajah ke Republik Indonesia telah merubah mimpi-mimpi indah yang dirangkai oleh rakyat Indonesia menjadi sebuah mimpi buruk yang berlangsung amat sangat lama. Bayangkan, penjajah Belanda menjajah Republik ini selama 350 tahun. Lalu ada juga penjajah Inggris, Portugis, dan yang terakhir yang menjajah Indonesia yaitu Jepang. Bangsa-bangsa penjajah tersebut tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya mereka keruk, yang hartanya mereka rampas, yang tenaganya mereka kuras. Mereka tidak memikirkan itu karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke negara asalnya. Terkadang ada juga bahkan dari bangsa penjajah itu yang di samping mengeruk kekayaan mereka juga punya misi lain, yaitu misalkan ingin menyebarkan ajaran agama yang mereka anut. Sehingga tak sedikit mereka melakukan pemaksaan-pemaksaan terhadap rakyat. Ada juga penjajah yang memiliki misi hanya sebatas ingin mencari kejayaan, ingin menjadi sebuah negara yang ditakuti dan disegani karena memiliki banyak negara jajahan. Misi yang dimiliki oleh bangsa penjajah tersebut hanya menyisakan penderitaan bagi rakyat di Republik Indonesia ini. Namun, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia di tengah-tengah penjajahan tersebut, kita pun masih tetap harus berbangga. Karena masih ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang memikirkan
agar negara Republik Indonesia ini segera dapat merdeka. Di antara mereka yang memikirkan negara Indonesia ini, yang berkeinginan agar negara Republik Indonesia ini cepat merdeka, mereka mulai menyusun hal-hal yang diperlukan ketika nanti Indonesia sudah merdeka, yang salah satunya adalah dasar negara. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mereka berkeyakinan bahwa dasar negara yang tepat untuk bangsa Indonesia adalah dasar negara yang memang benar-benar berasal dari Indonesia, yang sudah hidup di Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan sistem kepercayaan yang sudah lama berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 dikenallah istilah Pancasila sebagai dasar negara, walaupun isi dari Pancasila itu bukanlah isi Pancasila yang kita kenal sekarang. Namun, susunan Pancasila yang kita kenal sekarang adalah susunan Pancasila yang sesuai dengan hasil pengesahannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan mulai saat itulah terbentuk dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi intinya suasana kebatinan yang dimaksud di sini adalah adanya penderitaan rakyat telah melahirkan semangat juang bagi para pendiri negara untuk segera memerdekakan negara Republik Indonesia, yang salah satu jalannya adalah dengan merumuskan dasar negara apa yang nanti akan digunakan oleh Republik Indonesia ini setelah merdeka, dan tujuan negaranya apa setelah negara ini berdiri. Poin kedua yang akan kita bahas dari materi di bab 1 ini yaitu tentang ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan luhur yang telah dibuat oleh para perumus dasar negara. Kesepakatan luhur yang telah dibuat oleh para perumus dasar negara ini tentu menjadi sebuah amanat besar bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaganya. Namun, dalam perjalanannya, Pancasila sebagai dasar negara sering sekali mengalami yang namanya penyimpangan di dalam prakteknya, dan juga sering mengalami yang namanya ancaman. Ancaman tersebut yaitu ancaman berupa niatan dari sekelompok orang yang berusaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi ideologi-ideologi lain yang mereka anut, yang nantinya akan mereka terapkan di negara kita ini. Untuk mempermudah pembahasan mengenai jenis penyimpangan dan ancaman yang terjadi pada Pancasila, kita akan membaginya ke dalam 5 periode waktu. Periode waktu yang pertama yaitu periode tahun 1945 sampai dengan periode tahun 1950. Periode yang kedua yaitu periode tahun 1950 sampai dengan periode tahun 1959. Periode ketiga yaitu periode tahun 1959 sampai dengan periode tahun 1966. Periode yang keempat yaitu periode tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Ini disebut dengan zaman Orde Baru. Yang terakhir adalah periode tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dan periode inilah yang kita kenal sekarang dengan sebutan era reformasi. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk penyimpangan dan ancaman yang terjadi di setiap periodenya, mari kita bahas satu persatu. Periode pertama yang berkaitan dengan penyimpangan, ancaman, dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Pada periode ini, penyimpangan terhadap Pancasila bisa kita lihat dalam sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara ini, di mana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Namun pada kenyataannya presiden itu hanya bertindak sebagai kepala negara saja, sementara untuk urusan mengurus pemerintahan itu diserahkan kepada Perdana Menteri.
Dengan kata lain, jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengisyaratkan bahwa sistem pemerintahan kita itu berbentuk presidensil, namun pada praktiknya justru menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Walaupun demikian, pada periode ini penggunaan sistem parlementer itu masih bisa dimaklumi. Karena pada periode ini negara kita ini masih baru merdeka, sehingga masih mencari bentuk yang cocok mengenai dasar negara apa yang akan digunakannya. Lalu apa ancaman yang terjadi terhadap Pancasila pada periode ini? Pada periode ini terjadi banyak pemberontakan, dan yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh DITII. Untuk pemberontakan PKI ini berlangsung di Madiun, di mana pada tanggal 18 September 1948, Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso memproklamasikan berdirinya negara Soviet Indonesia yang berpahamkan komunis. Nah, paham komunis inilah yang berpotensi mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, apa yang dilakukan oleh PKI ini jelas dapat mengganggu keutuhan bangsa Indonesia karena mereka mendirikan negara di atas negara. Sehingga apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di Madiun ini oleh pemerintah negara kita segera ditumpas dan digagalkan apa-apa yang telah mereka proklamasikan itu. Selanjutnya ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Kartosuwiryo, di mana pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 DITII memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia yang berdasarkan atas syariat Islam. Tujuan utama dari DITII adalah ingin merubah dasar negara Republik Indonesia yang tadinya Pancasila menjadi syariat Islam versi mereka. Padahal, jika kita pahami sejarah Republik Indonesia ini secara utuh, proses lahirnya Pancasila pun tidak lepas dari peran ulama-ulama Islam, di mana di dalam proses perumusannya misalkan ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, dan ada tokoh-tokoh agama lain yang ikut serta di dalam melahirkan Pancasila, dan mereka bersepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang paling cocok yang mampu menengahi keberadaan yang negara Republik Indonesia yang begitu beragam ini. Karena keberadaan DITII yang dianggap berbahaya bagi eksistensi negara Republik Indonesia, maka pemerintah negara Republik Indonesia pada saat itu memutuskan agar DITII itu segera ditumpas. Orang-orang yang ada di DITII itu harus segera ditangkap. Dan akhirnya pada tahun 1962 atau tepatnya 13 tahun setelah diproklamasikannya berdiri DITII, upaya penumpasan DITII pun selesai dan berhasil. Melalui sebuah operasi militer yang dikenal dengan Operasi Baratayuda atau yang lebih akrab di telinga masyarakat kita dengan sebutan Operasi Pagar Betis. Untuk penerapan Undang-Undang Dasar sendiri pada periode ini terbagi ke dalam dua fase. Fase yang pertama adalah fase tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Pada fase ini, jenis undang-undang yang digunakan oleh negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun pada tahun 1949 setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun dirubah menjadi UUD RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Hal ini dikarenakan berdasarkan Konferensi Meja Bundar, negara Indonesia itu menjadi sebuah negara yang berbentuk serikat. Demikianlah penyampaian materi untuk kesempatan pertemuan pertama ini. Semoga antum bisa memahami bagaimana suasana kebatinan dalam proses perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga antum bisa memahami bagaimana peristiwa dan dinamika yang mengiringi perjalanan Pancasila
khususnya pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Demikian, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.